Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di malam hari ini dalam rangka kita akan mengadakan ibadah kelas meeting atau ibadah keluarga yang biasa kita lakukan di tengah minggu di lingkungan gereja kita, Gereja Metodis Indonesia, Resort 6, Distrik 2, Wilayah 2. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, kita percaya bahwa Allah hadir memberkati kita di dalam ibadah-ibadah kita. Karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita undang kuasa Roh Kudus untuk menguasai hati dan pikiran kita. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita. Kita berdoa di dalam saat yang teduh. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Anaknya Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan, kita tinggikan Dia. Kita bernyanyi dari nyanyian kita nomor 16. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. Suci, suci, suci. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji syukur kami ucapkan, kami haturkan kehadirat-Mu untuk semua kebaikan-Mu yang begitu nyata menuntun setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur dalam menjalani hidup ini, seminggu telah berlalu dan di dalamnya kami telah merasakan betapa baiknya Tuhan menjaga, memelihara dan menyertai hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami terus memuliakan Engkau, kami terus meninggikan Engkau, dan biarlah Engkau memberkati seluruh rangkaian ibadah kami pada malam hari ini, agar kami dapat merasakan hadirat Tuhan dan dapat merasakan indahnya persekutuan yang indah dengan Tuhan dan dengan sesama. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah Tuhan yang memberkati kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita memberikan persembahan kita, kita puji Tuhan, kita nyanyikan dari nyanyian kita nomor 145, Jiwa Raga Kubaktikan. Aku jadi hamba-Mu.
serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yang kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kekuatan. Karena itu mari kita persiapkan hati kita, kita puji Dia, kita bernyanyi dari nyanyian rohani metodis, kita bernyanyi dari nomor 278, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Amin. Kita kembali tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Kami meneduhkan hati kami, Tuhan, menyiapkan hati kami untuk Tuhan berbicara kepada kami, menyampaikan isi hati ini. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan. Karena kami tahu bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang akan menuntun setiap langkah hidup kami ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dunia ini. Oleh karena itu, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah kuasa dan urapan Tuhan memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan baik, dan kami yang mendengar dapat mengerti, memahami, dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu berfirmanlah Tuhan, berkata-katalah, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya, bahkan telah siap melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita pada malam hari ini, saya ajak kita membuka Alkitab kita dari kitab Keluaran, Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Tetapi Bapak Ibu, karena ayat ini cukup panjang, nah, saya persilakan Bapak Ibu dapat menyimak atau membacanya nanti di rumah kita masing-masing. Tetapi di dalam kesempatan ini kita hanya membaca ayat 11 sebagai ayat emas, ya. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia kalau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, berdasarkan teks firman Tuhan yang telah kita baca ini, kita akan merenungkan sebuah tema, doa menentukan keberhasilan. Doa menentukan keberhasilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
salah satu hal yang terpenting bagi kehidupan orang Kristen adalah doa. Seorang yang mengaku Kristen tetapi tidak pernah berdoa sama sekali, perlu dipertanyakan iman kekristenannya. Saudara, begitu pentingnya doa bagi anak-anak Tuhan, sehingga doa dianggap sebagai napas hidup orang percaya. Saudaraku, orang hidup harus bernapas. Kalau enggak, pasti akan mati. Nah, saudara, demikian juga orang Kristen, kalau dia mengaku orang Kristen tetapi tidak pernah berdoa, maka secara rohani sesungguhnya ia telah mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita tahu bahwa kehidupan umat Allah yang sungguh-sungguh tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan doa mereka kepada Allah. Semua tokoh-tokoh besar yang ada di dalam Alkitab, baik di dalam kitab Perjanjian Lama maupun di dalam kitab Perjanjian Baru, sangat mengutamakan pentingnya doa dalam kehidupan mereka. Bahkan saudara, Tuhan Yesus sendiri pun tidak pernah lupa untuk senantiasa berdoa dan bersekutu dengan Bapaknya ketika ia melakukan pelayanannya di dunia ini. Maka kalau kita membaca di dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35, di sana firman Tuhan mengatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan teks kita malam ini, Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 16, di sini dikisahkan bagaimana bangsa Israel bertempur atau berperang melawan orang-orang Amalek. Saudara, apakah penentu kemenangan bangsa Israel? Perhatikan baik-baik, saudara. Ternyata kemenangan bangsa Israel atas Amalek tidak ditentukan oleh strategi, tidak ditentukan oleh perencanaan, bukan ditentukan oleh kekuatan dan kemampuan pasukan Yosua dalam menghadapi pertempuran, tetapi ditentukan oleh tangan Musa yang terangkat atau diturunkan. Saudara, kalau tangan Musa terangkat, bangsa Israel akan menang. Sebaliknya, kalau tangan Musa diturunkan, kalahlah bangsa Israel. Saudara, apa artinya mengangkat tangan? Mengangkat tangan artinya berdoa, berseru, memanggil nama Tuhan. Ada sebuah kalimat bijak mengatakan, ketika kita angkat tangan, pada saat itulah Tuhan turun tangan. Apa artinya, saudara? Artinya pada saat kita sudah menyerah dengan mengandalkan kekuatan kita dan kita datang kepada Tuhan, kita berseru memanggil namanya, pada saat itulah Tuhan turun tangan memberikan pertolongannya kepada kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini kita sedang menghadapi peperangan rohani. Ada banyak persoalan dan masalah yang datang menghadang dalam perjalanan hidup kita. Krisis di bidang ekonomi, krisis di bidang moral, krisis di bidang kesehatan akibat pandemi penyebaran virus COVID-19 yang saat ini telah meluluh lantakkan peradaban kita saat ini, saudara. Semua itu sedang menggempur setiap langkah kehidupan kita. Bahkan setiap saat kita juga sedang berjuang dalam peperangan menghadapi hawa nafsu daging dan tawaran-tawaran duniawi yang menginginkan kita
kalah dan menginginkan hidup kita hancur. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita dapat menang menghadapi pertempuran-pertempuran tersebut? Berdasarkan teks firman Tuhan malam ini, kita akan belajar dari bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa dan Yosua, bagaimana mereka berhasil memperoleh kemenangan. Saudara, caranya adalah dengan menjadikan doa sebagai yang terutama dalam setiap usaha mereka. Mengapa Bapak Ibu doa itu penting dan menentukan keberhasilan? Nah, setidaknya ada 3 hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, mengapa doa itu penting dan menentukan keberhasilan? Karena doa memiliki pengaruh, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di dalam teks kita dijelaskan, jika Musa mengangkat tangan maka kuatlah Israel. Tetapi jika ia menurunkan tangan maka kuatlah Amalek. Saudara, itu berarti bahwa doa memberi pengaruh. Kita akan menjadi kuat atau kita akan menjadi lemah, itu ditentukan dari apakah kita melibatkan Tuhan dalam doa-doa kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, tetaplah berdoa. Saudara, di sini Rasul Paulus menekankan kepada jemaat Tesalonika untuk tetap memiliki spirit atau roh doa dalam diri mereka, sebab doa itu memberi pengaruh kepada yang berdoa. Saudara, doa kita akan memberi kekuatan dalam hidup kita untuk menghadapi segala lawan dan musuh yang datang di dalam hidup kita, saudara. Maka kalau kita membaca selanjutnya, kalau kita melihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, Filipi 4 ayat 13, firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya Bapak Ibu, kalau kita berdoa, maka doa tersebut akan memberi kekuatan besar bagi kita untuk mengatasi semua masalah dan beban hidup kita. Saudara, yang kedua, mengapa doa menentukan keberhasilan dalam hidup kita? Karena doa menentukan kemenangan. Kalau kita memperhatikan kisah peperangan bangsa Israel melawan bangsa Amalek dalam teks kita ini, saudara, kita bisa melihat ternyata doa yang dilakukan Musa memberikan pengaruh besar, bahkan sangat menentukan kemenangan bangsa Israel. Nah, demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita tidak berdoa, maka kita sedang memberikan diri kita untuk dikalahkan oleh musuh-musuh kehidupan kita. Tangan Musa yang terangkat mempengaruhi kemenangan Israel. Jika tangan Musa tidak terangkat, maka kekalahan akan terjadi atas Israel. Jika kita ingin mengalami kemenangan demi kemenangan atas persoalan hidup kita, saudara, berdoalah. Berdoalah. Kemenangan akan berpihak kepada kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa berdoa menentukan keberhasilan kita? Dan yang ketiga, karena doa itu di atas segalanya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah pertempuran, untuk berhasil memenangkan pertempuran tersebut, pasti di dalamnya perlu strategi, perlu perencanaan, perlu perhitungan-perhitungan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran kekuatan musuh
dan menghitung kekuatan kita. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang telah kita baca ini, kita belajar bahwa taktik dan strategi bukanlah penentu segalanya. Tetapi tanpa tangan yang terangkat, tanpa berdoa, tanpa melibatkan Tuhan, maka strategi pertempuran apapun yang telah direncanakan tidak akan pernah memberi kemenangan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tempatkan doa di atas segala strategi, di atas segala perencanaan, di atas segala metode-metode kita dalam menghadapi situasi dan pergumulan hidup kita. Maka kemenangan dan keberhasilan yang kita cita-citakan akan terwujud nyata dalam hidup kita. Manusia boleh merancangkan dan merencanakan, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadikan doa kepada Tuhan Yesus sebagai prioritas utama dalam hidup kita, karena di dalam doalah ditentukan kemenangan atau kekalahan ketika kita bertempur menghadapi segala persoalan-persoalan hidup kita. Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini, mengajarkan kepada kami bahwa doa adalah senjata kami di dalam menghadapi berbagai masalah-masalah dan tantangan yang muncul, yang timbul di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Ajari kami untuk selalu melibatkan Engkau di dalam segala permasalahan-permasalahan hidup kami. Biarlah Tuhan menolong kami untuk terus mengutamakan Tuhan di dalam segala apa yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami lebih mengandalkan kekuatan kami, lebih mengandalkan segala strategi dan kehebatan kami. Tetapi kami sadar kami sering gagal. Itu sebabnya pada malam hari ini kami diingatkan untuk menjadikan Tuhan yang menjadi andalan kami, sandaran kami, tempat kami mengadu. Tolonglah kami untuk terus menempatkan Tuhan lebih utama dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu di lingkungan Resort 6 Distrik 2 Wilayah 2 ini Tuhan, agar selalu dalam pemeliharaan-Mu. Berkati jemaat-Mu di Gereja Metodis Indonesia Efrata Wai Jepara, demikian juga jemaat di GMI Tiberias Kebun Damar, agar selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati dalam kehidupan rumah tangga jemaat-Mu Tuhan, agar setiap jemaat-Mu dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang berbahagia, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menerima satu dengan yang lainnya. Berkati usaha dan pekerjaan semua jemaat-Mu, agar melalui segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, berkat-berkat-Mu terus tercurah dan dapat dipergunakan oleh semua jemaat-Mu untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berkati setiap anak-anak yang Tuhan peliharakan bagi setiap keluarga masing-masing, agar anak-anak ini dapat terpelihara menjadi anak yang sehat, anak yang pintar, anak yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi keluarga, mengasihi sesama. Bahkan masa depan yang terbaik, hamba percaya telah Tuhan persiapkan bagi setiap anak-anak jemaat-Mu. Hamba percaya setiap anak-anak jemaat-Mu adalah anak-anak yang berprestasi di sekolahnya masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang memberi kesembuhan dan pemulihan. Hamba berdoa buat Bapak Dehu Tagaul, Bapak Mariono, berdoa buat Bapak Abner Sitorus, berdoa buat Ibu Peter, buat Opung Yuda, Opung Frans, dan juga Opung Tagalung di Praja Emas, agar Tuhan yang memberikan kesehatan dan kesembuhan. Tuhan, berkatilah setiap jemaat agar selalu mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupan mereka.
khususnya di saat-saat yang sulit seperti sekarang ini, ketika kami semua harus tetap berada di rumah oleh karena penyebaran virus COVID-19 yang bersifat pandemi, menyebabkan kami semua dibatasi untuk kegiatan-kegiatan kami. Tolonglah Tuhan, agar semua jemaat-Mu dapat mengikuti segala arahan dari pemerintah. Tetap di rumah, bekerja dari rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Dan biarlah Tuhan tolong kami semua, agar kami boleh tetap mengikuti arahan dari pemerintah ini. Dengan demikian, mata rantai penyebaran virus ini dapat diputus, dan kami memohon pertolongan Tuhan, agar kami boleh kembali melakukan segala aktivitas kami dengan normal. Oleh karena Tuhan telah memberkati bangsa kami, bahkan memberkati dunia ini dengan ditemukannya vaksin antivirus yang akan dipakai untuk mengatasi penyebaran virus ini. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati pemimpin kami, berkati Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, kabinet kerja, anggota dan ketua lembaga tinggi dan tertinggi negara kami. Demikian juga aparat TNI dan Polri, serta para kepala daerah mulai dari RT sampai gubernur di seluruh Indonesia, agar semuanya dapat bersinergi, dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk setiap lapisan masyarakat, sehingga kami boleh menjalani kehidupan dengan sukacita di bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan. Kita puji Tuhan dari nyanyian kita nomor 167. Tuhan Kau Gembala Kami. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasih.
Sementara yang kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati segala rencana dan pengharapanmu, mulai saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan agar situasi ini boleh segera berlalu dan kita dapat kembali melakukan aktivitas kita dengan normal. Mari kita mohon pertolongan Tuhan agar penyebaran COVID-19 ini dapat dihentikan. Tetap semangat, tetap di rumah. Tuhan Yesus memberkati.